Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya. Kali ini saya mau sharing ngobrol sama Kang Haris di daerah-daerah Manglayang. Saya sekarang dikasih kopi karena dia jualan kopi juga gitu. Gimana Haris, kabarnya sehat Haris? Alhamdulillah ya. Allah Akbar. Saya senang sama orang-orang yang soleh seperti Haris. Astagfirullahaladzim ya Allah. Aduh, suka malu sih dibilang kayak gitu. Enggak jauh. Enggak jauh ya. Tapi untuk saya dari pandangan saya udah soleh hari ini. Amin ya Allah. Amin. Sering doakan saya. Ya, amin. Siap. Sekarang kegiatannya apa, Riz? Saya kegiatan sekarang ya multi hektik. Banyak banget ya. Kuliah, terus ngajar juga Quran, Masya Allah. bahasa Arab, juga itu sih kitab kuning sedikit paling. Terus saya juga aktif di BEM fakultas. Tapi kalau di lingkup saya kan di UIN ya, bukan BEM namanya, tetapi Dewan Mahasiswa. Bedanya BEM sama aja. Cuman kalau BEM kan biasanya kalau di universitas, karena kita kan lingkupnya di bawah Kemenag ya, Kementerian Agama. Jadi dia itu namanya jadi Dema gitu. Saya di bagian pers mahasiswa. Terus saya juga aktif di organisasi IMASASI, Ikatan Mahasiswa Studi Arab se-Indonesia, di wilayah 5 Jawa Barat, sebagai bidang kaderisasi. Terus aktif sebagai volunteer juga sih, di Spirit Enterprise dan juga Geraha Duafa Indonesia. Saya juga sebagai inisiator dan di sub volunteernya di Sahabat Baik, itu ngerangkul anak muda sih. Oke. Baru mau meeting besok untuk kegiatan. Masih banyak sih. Tapi dagang kopi juga. Tapi nggak bentrok gitu, Riz, untuk hal-hal yang banyak banget gitu. Selama kita happy sih bisa. Selalu ada jalan sih intinya. Okay. Walaupun memang kita akan menjadi Superman kalau buat saya. Dalam arti kita bakal dicapai dari halayak lain. Oke. Nah, sekarang kegiatan masih jadi mahasiswa, terus ngajar juga, bisnis kopi juga kan. Belajar sih. Belajar bisnis kopi. Oke. Tapi dari segi mahasiswa dulu ya, Riz ya. Kenapa habis mau gitu menjurus ke bahasa Arab gitu, nggak ke kemana gitu? Apa sih hati dan pikirannya saya mau ke bahasa Arab aja gitu? Bahasa Arab, saya tuh jatuh cinta sama bahasa Arab berawal dari karena saya dulu tidak bisa bahasa Arab. Semua. Oke. Ya. Sebagaimana kita melihat suatu kekaguman pada seorang sosok wanita saat kita kejar, tapi ternyata kita tidak bisa mendapatkannya gitu. Tiba-tiba seperti kita tuh ingin mengejar sosok yang seperti itu lagi gitu. Tapi kalau di bahasa Arab ini, karena dulu tuh memang saya jujur masuk pesantren, bahasa Arab tuh pelajaran paling nggak bisa. Tapi Allah kasih hidayah mungkin ya. Berkah guru lah menurutnya. Karena saya tuh setahun itu nggak bisa apa-apa, cuman guru saya memang saya ridho, mungkin saya pindah waktu itu, dan doakan saya ketika saya pindah ke pesantren yang selanjutnya. Saya 1 tahun itu beres, 1 tahun program salafiyah, jadi beres SD saya nggak langsung sekolah, pesantren itu setahun stop sekolah, udah gitu bukan pindah sih, meneruskan ke jenjang SMP lagi, kelas 1 lagi, dan di situ saya baru bisa bahasa Arab, dan di situ saya mau bahasa Arab, mau belajar bahasa Arab. Tapi bedanya bahasa Arab negara sama bahasa Arab yang Haris yang pelajari apa sih? Sebenarnya kalau yang saya pelajari kebanyakan itu bahasa-bahasa yang dipakai dalam forum formal. Seperti apakah Anda baik-baik saja? Kalau dalam bahasa Indonesia gitu ya. Ya, saya sedang makan saat ini, ya bahasa yang seperti itu. Jadi bahasa Arab saya itu sebutnya fusha. Fusha itu bahasa Arab yang memang dipelajari
dipakai dalam unit-unit formal. Okay. Beda dengan ketika kita membahas tentang bahasa Amia. Kalau Amia itu biasanya banyak kajiannya di sastra, ya kan pendidikan. Oh, pendidikan. Di keguruan. Jadi lebih kepada pendidikan, cara metodologi pengajaran dan bahasa yang digunakan itu fusha, bukan Amia. Kalau Amia itu pasalnya kaifahaluk jadi kaifahalak gitu kan, ada gitu kan. Bahasa Arab Al-Quran nggak ada kan ya, paling imalah kayak bismillah majreha di surat Yusuf ayat 112 itu ayat 12 lupa ya. Nah itu paling kan, tapi kan kayak kaifahalak weish gitu kan, moyah gitu kan, kayak mim jadi o gitu kan, aneh lah gitu. Itu kan nggak ada rumusnya gitu, rumusnya karena memang bahasa pasar kayak lu kemana aja dah. Kayak oke lah, woles aja bo gitu kan. Itu bahasa-bahasa gaul gitu. Nah, bahasa Arab saya itu tapi lebih kepada bahasa yang formal. Dan pengajaran intinya Mas. Nah, intinya mah jadi pengajaran ya. Tapi enggak di semester 1, semester 2 apa yang Haris dapatkan di bahasa Arab itu gitu dari setiap semester itu? Oke, of course saya banyak terbuka dalam bahasa Arab. Yang saya tuh awalnya mungkin maybe bahasa gitu-gitu doang gitu ya. Tapi ternyata di universitas banyak hal yang baru dan mungkin saya akhirnya dipertemukan dengan orang-orang yang memang kemampuan bahasa Arabnya tentunya pasti jauh lebih dari saya karena saya pesantren nggak lama gitu kan ya. Dan mereka lebih ahli, lebih mahir. Akhirnya saya lebih kepada membuka kacamata bahwa bahasa Arab itu sangatlah luas. Bahkan bisa saya katakan bahasa Arab itu bahasa dengan kosakata terbanyak yaitu 12 juta kosakata, mengalahkan bahasa Perancis itu 9 juta gitu. 9 juta. Oh, banyak banget ya. Di bahasa Arab itu total 12 juta kosakata. Enggak sampai 9 juta malahan. Pokoknya bahasa Arab itu terbanyak, malah banyak pisan. Oke. Dan mungkin seumur hidup kayaknya enggak beres bahasa malah beres. Tapi rencana mau lanjut S2 ya? S2 tapi saya sih enggak ke bahasa Arab karena memang fokus saya sih lebih ke manajemen ke depannya sih. Manajemen. Kayak manajemen bisnis lagi gitu ya? Enggak, pendidikan sih. Oh, pendidikan juga. Tapi kalaupun nanti saya masuknya manajemen umum, ya tujuan saya sih mempelajari manajemen secara general untuk memanage suatu perusahaan, suatu lembaga, organisasi gitu. Karena kan kalau ranah manajemen kan luas sih. Kalau manajemen umum gitu, kalau punya pendidikan mungkin ya syukur-syukur saya diterimanya manajemen pendidikan yang berjurus. Di kuliahan kan Haris berbagai macam organisasi itu. Apa yang sekarang disukai Haris itu di organisasi itu? Apa yang menjadi dominan Haris saat ini gitu? Ya, kalau saya sih lebih orang yang tipikal terjun ke lapangan ya. Makanya yang saya sukai itu saat ini karena saya itu kan memang tidak terlalu banyak pengalaman organisasi ya. Jadi ketika saya perjuangan di situ lebih banyak ingin belajar kelembagaannya seperti apa secara luas sih karena saya kan tipikal orangnya nggak mau hanya sekedar ngomong gitu kan ya. I have to be action. Ada teori dan praktek ya. Dan saya masuk ke ranah jurnalistik gitu kan, ranah yang memang saya nggak terlalu bisa, tapi saya hanya bisa nulis gitu. Tapi saya kalau secara editing hanya ya dikit-dikit lah. Sedikit. Jadi apa yang hal saya suka itu di organisasi ketika saya bisa belajar untuk merangkul. Karena pemimpin itu kan merangkul ya. Betul. Walaupun saya posisi bukan sebagai ketua atau ketua BEM, ketua umum lah atau dalam suatu organisasi, tapi saya ingin belajar untuk bagaimana ketika saya kerja itu kan saya butuh orang. Betul. Saya kan nggak bisa sendiri dan I have to saya gimana caranya buat guide dalam arti ngajak ngerangkul dengan cara yang baik dan kita bisa sama-sama maju gitu kan. Karena gini kalau menurut aku tuh ya dalam dari yang sudah dalam organisasi itu tetap bahwa biasanya organisasi itu suka mati di tengah-tengah godaannya. Iya pasti. Karena mungkin semangatnya tidak seperti digembor-gembor di awal. Nah itu bagaimana menjaga semangatnya, komunikasi dan itu yang sedang saya pelajari karena
Karena ada hukum alamnya juga ya. Nah ini seleksi alam suka kemana. Nah ini gimana caranya ini yang menjadi saya problematikanya menjadi tantangan bagi saya itu bagaimana caranya saya bisa merangkul orang, tidak menyakiti, walaupun tipikal saya orangnya vokal sih, vokal kalau lu salah ya salah gitu. Cuma kalau sama siapapun dan saya nggak pernah lihat atas ke bawah gitu kan ya, tapi gimana cara enak sih. Oke. Tapi saya pengen tahu gitu, semisalnya ada teman-teman yang nonton, saya mau masuk jurusan bahasa Arab misalnya, apa yang mereka siapkan gitu untuk menjadi jurusan bahasa Arab gitu? Apa yang harus disiapkan? Pengennya kenapa aja dulu? Hanya sekedar nggak, maksudnya saya kembalikan kepada mau ngapain itu aja. Jangan dulu, ini bukan bahasa Arab aja sih semua. Kebiasaan orang Indonesia adalah yang penting kuliah. Sorry. Iya. Karena banyak orang yang gagal tuh dalam arti masuk akhirnya malah keluar, pindah, ngabisin duit orang tua lagi kan. Ya saya tidak bisa menutup kemungkinan saya dari orang tua ya, betul. Kuliah gitu kan. Jangan sampai kita udah masuk dan itu slot kita tuh kalau universitas negeri seleksinya kan ketat itu kan. Gak semua orang bisa gitu. Benar. Itu kan banyak yang pingin masuk ke UIN. Lah kita kalau udah masuk terus kita mundur, itu slot yang harus dimiliki orang mungkin malah yang diinginkan disia-siain sama kita. Atau semisal kita masuk kuliah hanya menjadi kupu-kupu atau aktif organisasi gitu, tapi akhirnya nggak kuliahnya nggak jalan. Nah itu dia. Kalau menurut saya kuliah itu ya kamu mau ngapain, mau jadi apa, tentuin dulu karena udah gak zaman lu ya udahlah. Ya udah kuliah aja ya. Kuliah aja lah. Gitu. Yang penting kuliah aja. Daripada nganggur. Tidak bukan keinginan tapi bukan kebutuhan tapi keinginan ya. Ya jatuhnya kebutuhan dan keinginan, tapi harus dilihat dulu dari keinginan lu mau ngapain. Nggak bisa sekedar ya kuliah doang ya. Oke. Tapi di bahasa Arab guru-gurunya asik-asik nggak ya? Tergantung sih gimana orangnya juga. Gue mah bahas santai ya, sama nggak bisa dibilang itulah. Cuman kembali kepada kalau mau disiapin ke bahasa Arab ya. Tadi secara general kalau bahasa Arab ya pertama kita kalau kuliah wayahna antum harus memang punya dasar bahasa Arab dulu kalau memang mau bahasa Arab gitu. Jangan sampai nanti kamu ngerasa minder masuk ke pendidikan bahasa Arab tapi nggak bisa bahasa Arab. Tapi di UIN ini ya saya sambil promosi alma mater saya siap. Di UIN ini ada namanya persantren bahasa. Jadi ketika masuk UIN itu kita nggak bisa langsung kita tuh harus di karantina selama 1 tahun. Di situ ada lingkungan berbahasa Arab, program pendidikan bahasa Arab selama 1 tahun dan itu ada pengurusnya. Dan itu dalam naungan prodi pendidikan bahasa Arab dan naungan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Jadi resmi gitu. Nah, dan di situ bisa dimanfaatin untuk pengembangan bahasa. Gitu. Kalau memang Anda 0, tapi kalau hampir semuanya sih di mana di titik kita memang 0 banget, memang nggak bisa bahasa Arab itu ya harus punya tekad yang kuat. Tentang saya ujungnya lu mau bisa bahasa Arab mau jadi apa, mau ngapain, kan jangan sampai nggak jelas. Kan. Walaupun bisa aja sih nanti di kuliahan kita menentuin sikap mau jadi apa ya. Kayak Anji kan jurusan bahasa apa itu bahasa Tionghoa, bahasa Mandarin, tapi dia penyanyi. Walaupun bahasa Mandarin tetap kepake kan. Gitu ya. Jadi kadang-kadang kuliah apa pas waktu praktek di lapangan apa ya? Iya, tapi bisa nggak kayak Bill Gates gitu? Bisa nggak kayak Mark Zuckerberg yang dia tuh memang jurusannya itu, tapi memang dia nggak beres di Harvardnya tuh kan? Dia drop out, tapi dia bikin bikin perusahaan gitu kan? Tapi kan menjurus gitu, walaupun nggak selesai kuliahnya. Tapi saya bukan mendoktrin Anda untuk tidak beres kuliah ya. Bereskan ya. Amanat orang tua, temenan kuliah terbalik ya. Kalau mau duitnya dipakai jeung hura-hura ngadugem sih ya. Nggak boleh gitu ya, aman orang tua. Tapi kita nggak mau menutup kemungkinan kan ya, misalnya di setiap universitas, walaupun universitasnya berbasis agama ya, tapi ada nggak hal-hal yang diselipkan negatif di suatu? Di mana aja sih itu? Di mana nggak aja bisa ya? Di kampus juga ada sih.
ada juga ya. Kepentingan politik lagi kembali ya. Oh. Dan kepentingan ideologis juga kan gitu kan. Tidak bukan kepentingan juga sih. Kadang di zaman yang globalisasi saat ini, di mana kita negara Indonesia ini di saat politik etis itu kan banyak masuk tuh arus-arus ideologi gitu kan. Pertama nasionalis, komunis, itu kan, terus masuk juga sosialis, liberalis, kapitalis. Itu kan istilah-istilah yang masuk dan itu otomatis setiap orang choosing. Makanya di kampus hal-hal yang berbau negatif pun banyak sebenarnya. Tidak menutup kemungkinan. Tidak dimanapun sih. Oke. Tidak bisa. Tapi setidaknya kalau kampus Islam ada suasana marwah Islamnya lah. Iya. Oke, menarik juga ya di itu. Tapi di Universitas UIN ya. Sekarang semester berapa nih? 5. Bentar lagi 5, 6, 7, 8. Wah, mau jadi S1. Amin. Saya mau pengen ya segeralah gitu. Tapi banyak yang bingung nih. Kan misalnya saya mau belajar mau jurusan bahasa Arab nih katanya. Nanti pas sudah lulus dia ngapain itu? Jadi apa gitu?